Oke, halo semuanya. Coba deh bayangin, salah satu instrumen investasi minyak yang paling populer, ya, United States Oil Fund atau yang biasa kita kenal sebagai USO, tiba-tiba amruk dalam satu hari. Dan ini bukan turun dikit-dikit loh, ini benar-benar guncangan dahsyat yang bikin kaget seluruh pasar energi. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi dan yang paling penting, kenapa. Oke, kita mulai dari angka-angkanya dulu ya, dari hari yang krusial itu. Apa yang kita saksikan, ini benar-benar jenis kejatuhan yang efeknya terasa ke seluruh sektor energi. Ini dia angka utamanya. Dalam satu sesi perdagangan aja, USO anjlok 10,02%. Bayangin, penurunan 2 digit dalam sehari untuk aset kayak gini itu super langka. Dan ini jadi sinyal kalau ada sesuatu yang besar banget lagi terjadi di pasar. Kalau kita lihat dalam nilai dolar, harganya itu anjlok lebih dari 12 dolar cuma dalam hitungan jam. Jatuh dari sekitar 126 dolar, jadi sedikit di atas 113 dolar. Ini kehilangan nilai yang luar biasa besar cuma dalam satu hari perdagangan. Dan coba lihat volume perdagangannya, lebih dari 26 juta lembar saham pindah tangan. Ini jelas bukan perdagangan biasa, ini namanya panic selling, di mana para investor rame-rame kabur secepat yang mereka bisa. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, apa sih yang memicu semua ini? Ini bukan karena laporan ekonomi yang jelek, dan OPEC juga nggak tiba-tiba nambah produksi. Penyebabnya cuma satu, yaitu sebuah pengumuman geopolitik yang mengubah segalanya dalam sekejap. Tapi sebelum kita ungkap penyebabnya, kita perlu paham dulu sebentar USO itu sebenarnya apa. Ini kunci banget buat ngerti kenapa dampaknya bisa separah ini. Gampangnya gini, USO itu sebuah produk investasi di bursa saham yang dibuat untuk ngikutin pergerakan harga minyak mentah WTI. Hubungannya itu hampir 1:1. Jadi, kalau harga minyak mentah naik, ya USO ikut naik. Kalau minyak anjlok, USO juga ikut anjlok. Simple kan? Nah, konteks ini penting banget. Sebelum kejatuhan ini, USO itu sebenarnya lagi jaya-jayanya loh tahun ini, naiknya udah lebih dari 80%. Kenaikan ini didorong oleh sesuatu yang kita sebut premi perang. Intinya, investor menaikkan harga karena khawatir ada konflik yang bisa ganggu pasokan minyak. Oke, sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Bom geopolitik yang jadi pemicunya. Siap-siap karena semua berubah dalam sekejap mata. Nah, ini dia. Cuma satu kalimat dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan boom, sentimen pasar langsung berbalik 180 derajat. Pernyataan ini pada dasarnya langsung melenyapkan ancaman terbesar yang lagi menghantui pasokan minyak global waktu itu. Biar kita paham seberapa besar dampaknya, kita harus tahu dulu betapa krusialnya Selat Hormuz ini. Sekitar 20% atau 1/5 dari seluruh pasokan minyak dunia itu lewat jalur sempit ini. Nah, sebelumnya, Iran kan sempat mengancam akan mengganggu jalur ini, dan itu yang bikin pasar panik. Jadi, gimana ceritanya satu kalimat bisa menghapus miliaran dolar nilai pasar secepat itu? Yuk kita urutkan efek dominonya. Ini tuh reaksi berantai yang sangat logis. Pertama, ada jaminan dari Iran. Artinya ancaman utamanya hilang. Kedua, pasar jadi nggak perlu khawatir lagi soal gangguan pasokan besar-besaran. Dan akhirnya, yang ketiga, premi perang yang udah bikin harga naik berbulan-bulan langsung menguap begitu saja. Tentu saja, pengumuman ini nggak datang sendirian. Ada faktor-faktor lain yang makin memperkuat efeknya. Gencatan senjata yang lagi berjalan, terus ada sinyal-sinyal positif dari Amerika Serikat soal perundingan damai. Semua kabar baik ini datang berbarengan, menciptakan badai sempurna yang langsung melenyapkan si premi perang tadi. Jadi, poin paling krusialnya adalah pergerakan ini murni didorong oleh geopolitik. Artinya apa? Artinya masa depan pasar minyak ini masih sangat-sangat tidak pasti. Kedepannya ada dua jalur yang sangat mungkin terjadi, dan keduanya sangat berbeda. Kalau situasinya memburuk lagi, ya premi perang itu bisa balik lagi dengan cepat. Tapi, kalau perundingan damai berhasil, harga bisa jadi stabil atau malah turun lebih jauh lagi, karena pasar akan kembali fokus ke fundamental ekonomi. Yang paling penting buat kita ingat adalah, dalam situasi kayak gini, analisis teknikal atau laporan fundamental klasik itu jadi kurang relevan. Jangka pendeknya itu sepenuhnya digerakkan oleh headline berita. Satu pernyataan aja dari Iran atau AS, itu bisa membalikan seluruh tren pasar dalam semalam. Tapi, kalau ketegangan ini terus mereda, pada akhirnya fokus pasar akan kembali ke hal-hal yang mendasar ya, supply dan permintaan klasik. Hal-hal seperti berapa banyak produksi OPEC, seberapa besar permintaan dari Tiongkok, dan gimana tingkat produksi AS, nah itu semua yang nantinya akan jadi pendorong utama harga.
Nah ini nih yang jadi pertanyaan besarnya sekarang. Apakah kejatuhan 10% ini cuma gejolak sesaat aja, semacam koreksi cepat di pasar yang emang lagi sensitif sama berita? Atau ini justru awal dari pergeseran besar, di mana pasar akan balik lagi melihat fundamental ekonomi, yang artinya harga bisa jadi makin turun? Jawabannya, iya, ada di berita-berita utama beberapa minggu ke depan. Kalau menurut kalian gimana? Bakal kemana nih arahnya?